indeks korupsinya juga sekarang terjun bebas gitu ya. Tidak lagi pakai parasut, sepertinya parasutnya bolong sampai akhirnya jatuh. Kemudian situasi-situasi lain, KPK dilemahkan, ada rekayasa tes wawasan kebangsaan, beberapa RUU yang memperkuat gerakan anti korupsi juga sekarang walaupun sudah masuk dalam program legislasi nasional di 2023 ini belum ada jaminan juga. Karena misalnya RUU perampasan aset itu sebenarnya bahkan udah sejak tahun 2015 kalau tidak salah itu ada draftnya. Bandingkan kalau kita bahas soal undang-undang IKN misalnya, cepet banget kayak jalan tol. Jadi sebenarnya bukan soal mau atau tidak mau, bukan karena ada persoalan inilah itulah gitu ya. Ini masalah komitmen dari pemerintah sendiri. Kalau pemerintahnya mau pasti cepat tuh bisa gitu. Karena kan yang ada di DPR kan sebenarnya adalah beberapa partai yang menjadi pendukung pemerintah gitu ya. Jadi ini masalah mau atau tidak mau saja. Nah, juga ada pembatalan soal PP soal remisi misalnya, termasuk juga soal begitu banyak pejabat publik kita yang rangkap jabatan, entah itu di penegak hukum, di BUMN, di kehakiman dan lain-lain, itu cukup banyak yang menurut kami potensi konflik kepentingannya sangat berat gitu ya, sangat besar gitu ya. Apalagi ini juga merugikan, menurut saya sih sudah merugikan keuangan negara karena kan dapatnya double gitu. Misalnya saya bekerja di pemerintahan di Kementerian Keuangan sudah dapat tukinnya gede gitu ya, kemudian harus duduk juga di BUMN, katanya mewakili pemerintah untuk sebagai pengawas. Oke, tapi kok gajinya double gitu. Seharusnya kan pakai sistem prosentase. Oke, misalnya dia nggak mungkin seorang ini yang duduk di Kementerian Keuangan bisa 100% di Kementerian Keuangan karena dia harus melakukan pengawasan di sana. Jadi harusnya prosentase, tidak dapat full gaji ya, dan tunjangan yang diterima gitu. Jadi di luar soal benefit yang saya rasa itu akan menjadi beban keuangan negara, apalagi kita pasca COVID kan sedang recovery, banyak hal yang harus kita bangun gitu ya, banyak mahasiswa, mungkin siswa yang putus sekolah dan lain-lain. Saya rasa ini jadi tantangan terdepan. Nah selanjutnya mungkin saya bisa percepat saja beberapa hal karena tadi juga data kami di ICW juga saya bersyukur bisa dimanfaatkan oleh Kemenristek Dikti gitu ya. Saya rasa tidak jauh berbeda. Kami sebenarnya baru saja merampungkan hasil pantauan di selama 1 tahun di 2022 soal tren penindakan kasus korupsi. Kalau yang tadi disampaikan itu termasuk yang saya sampaikan ini masih semester 1. Semester 1 ini 6 bulan pertama di tahun 2022, yang Desember itu sudah selesai, dan saya rasanya kurang etis kalau karena memang secara resmi belum kami publikasi, baru rencananya minggu depan, jadi belum bisa kami cantumkan yang semester keduanya atau 1 tahun selama tahun 2022. Tapi secara umum datanya ini rata-rata 2 kali lipat dari jumlah yang ini. Misalnya kasusnya di 6 bulan pertama tahun 2022 itu ada 202 kasus, misalnya 252 kasus, maka di Desember 2022 itu jumlahnya sampai 500-an. Dan rata-rata memang 2 kali lipat, kecuali potensi pungutan liar dan potensi pencucian uang. Itu naiknya mungkin hanya sekitar 5-10%. Tapi selain itu rata-rata 2 kali lipat. Nah, kenapa saya harus mencantumkan ini lagi? Ini adalah salah satu situasi yang kita hadapi sekarang. Hampir setiap tahun korupsi itu muncul. Satu sisi kita bisa menilai, oh oke, kinerja aparat penegak hukumnya bagus, mereka bisa menjerat para pelaku tersangka korupsi misalnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, kita sebenarnya tidak banyak bergerak. Karena apa? Pencegahan korupsi kita belum berhasil. Karena setiap tahun ada kasus baru, gitu. Jadi ini jadi catatan buat bukan hanya kepada aparat penegak hukum yang bekerja di sektor penindakan, tapi di pencegahannya belum berhasil nih.
Nah, di kementerian, di KL ya, kementerian lembaga, kemudian di Pemda-Pemda itu belum cukup berhasil mencegah terjadinya kasus korupsi karena pada akhirnya ditangkap oleh aparat penegak hukum. Nah, ini jadi catatan nih, katanya kan sekarang pemerintah sedang melakukan apa itu digitalisasi. Nah, coba sejauh mana digitalisasinya bisa berhasil melakukan pencegahan, karena faktanya sampai tahun 2022 kami melakukan 5 tahun terakhir, datanya itu terus meningkat jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Artinya dari sisi pencegahan belum terlalu efektif. Selanjutnya, next, ya ini operatornya orang Inggris kayaknya, karena selanjutnya tidak tahu next berjalan. Lebih paham berbahasa Inggris. Oke, ini kelihatan ya kalau dari tren terus meningkat gitu ya. Jadi ini jadi catatan buat kita untuk terus melakukan upaya pencegahan, termasuk menurut saya dari kampus, karena kampus juga sebuah entitas yang mengelola sumber daya, baik itu yang sumbernya dari mahasiswa sendiri, dari orang tua mahasiswa, dari masyarakat, juga dari pemerintah, baik subsidi-subsidi yang lain ya. Oke, next, Mas. Ini sudah disebutkan, saya tidak perlu jelaskan, next saja. Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan, ya saran ya, bukan harus, menurut saya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi gitu ya. Dia harus tetap bisa menjadi pusat penanaman nilai anti korupsi gitu ya, karena interaksinya begitu kuat dengan dengan mahasiswa, dengan anak-anak muda, dan menurut ke depan ini kan kita akan menghadapi pemilu 2024, dan ini adalah jumlah terbesar menurut saya yang nanti akan berkontribusi di kotak suara, memilih siapa presiden kita atau gubernur atau kepala daerah yang akan dipilih. Kalau tidak tahu rekam jejak yang bagus, nanti Anda sendiri yang akan rugi. Nah, kemudian adalah menjadi benteng perlawanan terhadap korupsi. Nah, kenapa menjadi benteng perlawanan terhadap korupsi? Karena kampus itu menjadi pusat berbagai diskusi, kajian ilmiah dan lain-lain. Sehingga kalau melahirkan sebuah gagasan baru, inovasi baru yang mungkin ada dimensi politik, itu tidak akan dicurigai bermain politik. Karena kampus adalah memang tempat yang menurut saya memang dinamika kajiannya kuat di situ gitu. Jadi tidak akan dicurigai untuk melakukan gerakan-gerakan politik, sehingga banyak sekarang kan yang dilakukan, misalnya kemarin dalam kasus Sambo misalnya bergabung dengan teman-teman di Jakarta memberikan amicus curiae untuk Eliezer ya kalau tidak salah. Kemudian jauh sebelumnya dalam kasus korupsi para guru besar berkumpul misalnya untuk meminta kepada presiden melakukan penundaan terhadap revisi undang-undang KPK. Itu sudah berulang-ulang kali dilakukan dan cukup berhasil, tapi sayangnya di 2019 akhir 2020 tidak berhasil. Tapi ya keberhasilan itu kan nggak mesti harus selalu goals gitu ya. Ya kegagalan yang tertunda lah itu bisa kita ulang lagi. Nah, argumentasi ilmiahnya itu sangat penting karena seringkali kita tidak memiliki kecukupan energi. Misalnya di ICW, di TI, menurut saya seringkali juga kami punya keterbatasan sumber daya, dan kami kenapa harus banyak melibatkan kawan-kawan yang dari kampus, karena kami punya keyakinan teman-teman memang bekerja di situ, melakukan kajian-kajian terus, melakukan inovasi terkait dengan metode-metode pencegahan korupsi, metode-metode untuk pemberantasan korupsi. Nah, kedua tadi soal bebas kepentingan politik, dan yang terakhir menurut saya harus menjadi kekuatan penyeimbang gagasan. Nah, ini kalau skemanya seperti ini. Perguruan tinggi itu bisa jadi pelapor. Pelapor itu ya kalau ada kasus korupsi, entah itu di daerahnya sendiri, kepala daerah kah, politisi dan lain-lain, itu bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu bisa juga sebagai pembentuk opini.
Salah satunya adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu daerah ataupun pusat, termasuk kalau ada inisiatif-inisiatif yang kurang bagus dari lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan. Kemudian tentu adalah melakukan pengawasan, itu juga penting dilakukan terus-menerus. Sekali lagi, kalau pihak kampus yang bicara itu tidak akan dianggap sebagai bagian dari gerakan politik tertentu, gitu. Jadi lebih objektif dinilainya. Nah, apa yang bisa kita lakukan bersama tentunya adalah next, kami punya yang namanya Akademi Anti Korupsi. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu yang mau fokus dalam gerakan anti korupsi, baik itu di kampus ataupun mau bekerja sama dengan ICW, kami sebenarnya sudah mulai bekerja sama dengan FISIP UNER, gitu ya. Sudah MOU dan tinggal implementasinya. Nah, kita dengan kehadiran saya di sini, kami sih bisa berharap itu bisa ditindaklanjuti, salah satunya juga dengan fakultas-fakultas lain. Kenapa belajar bersama dengan Akademi Anti Korupsi si Next, Mas? Satu, karena gratis. Nah, tadi kan bicara soal kesederhanaan ya. Kalau gratis kenapa harus bayar gitu. Jadi di Akademi Anti Korupsi itu Anda bisa belajar gratis. Sip. Tidak perlu bayar. Pakai handphone, buka akademiantikorupsi.org, langsung bisa masuk. Tinggal sign in, masukkan data Anda bisa belajar langsung di situ. Bisa diakses di mana saja. Mau tidur oke, mau mandi boleh juga gitu, tapi jangan sampai kena air. Kalau kena air rugi, nanti handphonenya basah gitu ya. Kemudian nanti akan dipandu oleh admin Akademi Anti Korupsi gitu ya. Nah, setelah masuk nanti Anda akan bisa memilih materi apa yang relevan dengan fokus atau major Anda di kampus misalnya. Mau bicara soal isu pelayanan publik, mau isu soal penegakan hukum, mau isu soal korporasi, itu ada. Dan terakhir, setelah selesai mengikuti course-nya, dapat sertifikat. Nah, itu nanti bisa untuk portofolio Anda mahasiswa yang nanti mungkin akan aktif ke organisasi sosial kah, atau ke lembaga riset tertentu, ini bisa dilampirkan. Tapi ini tidak bisa digadaikan di pinjaman online ya, nggak laku. Di pinjol nggak laku sertifikatnya karena tidak bermakna apa-apa buat pinjol sih. Itu kenapa harus belajar di akademi. Dan ini next di slide berikutnya adalah beberapa materi soal Akademi Anti Korupsi, bisa dilihat Mas. Nah, ini semoga kelihatan ya, ada pengantar anti korupsi, ada pengawasan untuk anggaran desa, pelayanan publik gitu ya, dan lain-lain. Ini ada beberapa opsinya, silakan Anda ikuti. Seperti saya bilang tadi, ini sifatnya gratis, nanti akan dipandu, karena sekali lagi kami punya komitmen untuk menyebarkan informasi soal berbagai metode pencegahan anti korupsi, termasuk soal korupsi itu sendiri, apa itu korupsi, kemudian bagaimana mencegahnya, memberantasnya, itu memang bagian dari komitmen kami, termasuk bersama TI dan kemitraan. Saya pikir itu dari kami, nanti dari ICW nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi yang lebih interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat Mas Agus. Saya kira catatannya menarik Mas ya, kalau kita bicara kampus begitu ya, bicara perguruan tinggi, karena kita tahu gerakan mahasiswa lahirnya dari perguruan tinggi gitu ya. Jadi kalau bicara soal tadi mulai dari kemerdekaan gitu ya, kita tahu Soekarno juga mahasiswa waktu itu gitu ya. Terus kemudian peristiwa Malari itu juga karena kasus korupsi begitu ya. Bahkan sampai 98, artinya perguruan tinggi atau kampus ini bisa menjadi salah satu motor gitu ya gerakan anti korupsi di Indonesia ini gitu ya. Nah, kemudian ada juga bagaimana terkait dengan tadi tren korupsi lagi-lagi gitu ya. Kalau dilihat datanya kan ada 252 kasus gitu yang potensi suapnya itu 149 miliar gitu ya, punglinya 8,8 miliar dan pencucian uangnya itu 931 miliar. Jadi
sepertinya kebijakannya lebih baik diarahkan juga ke potensi suapnya ya, daripada hanya saber pungli begitu ya, yang hanya potensinya 8,8 M gitu ya. Meskipun itu gede juga, tapi dibanding dengan suap yang sampai 149, ini tentunya fokusnya dan prioritasnya harus lari ke situ gitu ya. Nah, saya kira juga tren penguatan sistem anti korupsi di kampus begitu. Kampus ini kita masih percaya perguruan tinggi masih dianggap sebagai pusat penanaman nilai anti korupsi yang paling efektif gitu ya. Dan kemudian yang terpenting adalah kampus masih menjadi kekuatan penyeimbang atau check and balances gitu ya. Saat kita melihat hari ini beberapa kekuatan penyeimbang di trias politika kita juga mulai blur gitu ya, mulai remang-remang. Kampus saya kira sebagai lokomotif gitu ya, gerakan itu bisa diandalkan lagi. Nah, saya kira kita juga bisa menuju ke narasumber terakhir, ada Mbak Theodora Putri. Mbak Theo sudah bergabung? Sudah online? Sudah, Mas Wawan. Oke, Mbak Theo akan menyampaikan materi tentang keterkaitan antara sekstorsi, konflik kepentingan dan korupsi di level universitas. Waktunya 20 menit, Mbak Theo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak, Mas Wawan. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke. Screen saya sudah bisa terlihat, Mas Wawan? Belum, Mbak Theo. Mungkin teman-teman operator? Oh, sudah. Di saya belum soalnya. Oke, silakan Mbak Theo. Jadi sudah ya? Baik. Sudah, silakan. Terima kasih banyak, Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai presentasi ini, izinkan saya untuk menyapa kepada yang terhormat Pak Maradona, Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Unair dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Erlangga, kemudian juga rekan-rekan dari Kemitraan dan Integritas, kemudian juga para pembicara terdahulu, Pak Fuad, Pak Jernia, dan Mas Agus, serta tentunya Ibu dan Bapak para hadirin di ruangan dan rekan-rekan sekalian. Seperti tadi sudah disampaikan, nama saya Theo, dan pada pagi hari ini saya kebagian tugas untuk memaparkan sebagian dari hasil penelitian kami. Tapi juga sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara langsung bersama Ibu dan Bapak, tapi semoga kehadiran saya secara online ini tidak mengurangi dinamika dan manfaat kegiatan. Nah, kemudian terkait dengan paparan saya, keterkaitan hubungan seksual, konflik kepentingan, dan tindak pidana korupsi. Sebenarnya kan kalau bicara 3 hal ini secara masing-masing, ini adalah suatu hal yang tidak asing lagi dan sering sekali didengar oleh Ibu dan Bapak sekalian, oleh rekan-rekan sekalian juga. Tadi Pak Fuad juga menyinggung ada 3 dosa utama dari institusi pendidikan: perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Jadi pemaparan saya kali ini adalah terkaitnya dengan dosa yang ketiga tentang kekerasan seksual, tapi sebelum sampai ke kekerasan seksual dan apa hubungannya dengan tindak pidana korupsi, saya ingin memulai dengan apa itu hubungan seksual dan juga kemudian terkait dengan konflik kepentingannya. Semoga saya tidak melebihi dari 20 menit, Mas Wawan, tapi nanti tolong diingetin kalau kelebihan. Saya akan mulai dengan hubungan seksual. Dan hubungan seksual yang di sini yang pertama adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan konsen. Dan ketika kemudian saya menyampaikan hubungan seksual, dalam konteks ini adalah tidak hanya terbatas pada terjadinya penetrasi antar alat kelamin, tapi juga termasuk dalam pengertian hubungan seksual di sini adalah hubungan asmara, hubungan romantis, pacar-pacaran antar para pihak.
Sehingga untuk adanya suatu hubungan pacar-pacaran atau bahkan hubungan seksual, apa kemudian yang dibutuhkan? Biasanya kemudian kalau misalnya kita orang hukum, pasti kita akan bilang harus adanya konsen atau persetujuan. Persetujuan ini adalah suatu persetujuan bebas yang diberikan oleh seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Jadi kemudian konteksnya tidak melulu terkait dengan hubungan seksual. Tapi kalau terkait dengan hubungan seksual, ini harusnya persetujuan hanya diberikan jika seseorang dalam keadaan bebas dan sukarela. Nggak ada rasa takut, nggak ada paksaan, nggak ada intimidasi, yang kemudian dia bisa membuat pilihannya dan membuat persetujuan. Karena kemudian kalau misalnya persetujuan ini diberikan di bawah paksaan, di bawah rasa takut, di bawah sukarela, kan pertanyaannya apakah kemudian persetujuan itu apalagi kemudian persetujuan untuk berhubungan seksual itu masih dibilang konsensual atau enggak? Karena kan kemudian hubungan seksual, apapun itu bentuknya, kalau nggak ada persetujuan, itu kemudian disebut dengan kekerasan seksual. Dan kemudian terkait dengan konsen, biasanya kemudian kita memahami adalah ini suatu pilihan, dan untuk kemudian berhubungan seksual itu pun juga suatu pilihan pribadi yang kalau misalnya saya memberikan konsen untuk berpacaran, bukan berarti saya memberikan konsen untuk saya mau disetubuhi, atau ketika kemudian saya memberikan konsen untuk saya mau dicium, bukan berarti saya memberikan konsen untuk diraba-raba dan selanjutnya. Sehingga kemudian biasanya bicara tentang konsen ini adalah suatu hal yang sangat spesifik dan pada waktu tertentu, karena kalau saya memberikan konsen pada hari ini bukan berarti saya akan memberikan konsen untuk besok dan selanjutnya. Jadi suatu hal yang sangat pribadi dan harus spesifik, karena tadi balik lagi, tanpa persetujuan, segala jenis aktivitas seksual adalah kekerasan seksual. Ini tadi masih berbicara hubungan konsensual, dan mungkin sedikit penjelasannya lagi adalah ini intinya kalau misalnya tidak ada hubungan konsensual, nggak ada persetujuan, kalau nggak jelas, pastikan daripada kita dapat masalah, mendingan kalau saya sih nggak usah sama sekali. Kenapa? Karena kan kita tidak ingin apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan ternyata merugikan dan menyakiti orang lain. Dan apalagi juga kalau misalnya apa yang kita lakukan ini merugikan orang lain dan cuman sebatas kemudian masalah Anda tidak bisa menahan birahi. Sehingga kemudian sebisa mungkin suatu hubungan seksual, pacar-pacaran itu adalah sebisa mungkin konsensual. Nah, cuman kadang-kadang dalam situasi-situasi tertentu ketika itu adalah hubungan konsensual, menjadi kemudian jadinya abu-abu. Apakah ini benar-benar hubungan yang suka sama suka, mau sama mau, benar-benar suka rela suka, atau kemudian ada situasi-situasi di mana seseorang yang terlibat dalam hubungan tersebut berada di bawah paksaan atau rasa takut. Nah, ini kemudian biasanya kita lihat adalah adanya relasi kuasa, ada ketidaksetaraan kekuasaan di mana salah satu orang lebih tinggi posisinya daripada orang yang lainnya. Yang nggak berhubungan sama hubungan seksual pun, kalau ada orang yang lebih tinggi, ada orang yang lebih rendah, yang lebih rendah udah dak-dikduk gitu kan, udah deg-degan. Gimana kalau ini kemudian ada hubungan seksual? Ketidaksetaraan kekuasaan ini yang biasanya kemudian menjadi sulit untuk dibedakan apakah suatu hubungan benar-benar konsensual atau seseorang memberikan konsennya karena dia berada di bawah paksaan, atau dia karena takut, atau karena dia takut kemudian misalnya karirnya tidak baik dan selanjutnya. Dan biasanya lagi seringkali yang berada di bawah suatu kekuasaan yang lebih tinggi adalah yang laki-laki, yang lebih rendah adalah yang perempuan. Walaupun ini tidak selalu seperti itu. Bisa saja perempuan yang dalam posisi lebih tinggi atau laki-laki yang lebih rendah, atau bahkan misalnya sama-sama antara laki-laki dan perempuan dan perempuan. Kemudian itu tadi ketika kita bicara tentang hubungan seksual dan kekerasan
seksual konsensual. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu beranjak pada satu faktor selanjutnya, yaitu tentang benturan kepentingan. Kalau misalnya Ibu dan Bapak melihat gambar yang saya sampaikan, sebenarnya menurut saya, semoga bisa juga disetujui oleh Ibu dan Bapak, gambar ini mewakili kemudian dari adanya benturan kepentingan, di mana kemudian ada seseorang yang ditarik-tarik oleh kepentingan lain selain dari kepentingan atau kekuasaan di mana dia menduduki suatu jabatan dan harus membuat suatu keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Cuman tadi balik lagi, kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan pribadi yang menarik-narik seseorang ini. Dan kalau misalnya bicara tentang konflik kepentingan atau benturan kepentingan, sebenarnya juga ranahnya tidak melulu terkait dengan penyelenggaraan negara, karena dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya masalah benturan kepentingan ini adalah suatu masalah yang wajar dihadapi sehari-hari. Tapi karena orang misalnya penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil atau misalnya sivitas akademika memiliki tanggung jawab yang lebih daripada seorang orang yang biasa, sehingga kemudian tentang benturan kepentingan ini sangat penting untuk diperhatikan. Dan kalau bicara benturan kepentingan bukanlah suatu pelanggaran hukum, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, nah ini baru kemudian bisa menjadi pelanggaran hukum, sehingga kemudian penting banget untuk kita bisa mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengelola benturan kepentingan. Dan saya yakin juga pasti karena hampir di semua kementerian, institusi, dan universitas biasanya juga mereka punya aturan tentang benturan kepentingan. Dan kalau bicaranya tentang benturan kepentingan, biasanya kita berhubungan dengan ada 3 jenis benturan kepentingan. Aktual yang benar-benar terjadi, potensial yang belum tentu terjadi tapi mungkin terjadi, sama kemudian yang ketiga yang terlihat atau perceive. Yang ketiga bentuk ini sebenarnya masing-masing punya bentuk yang berbeda dan punya kompleksitasnya sendiri. Tapi biasanya yang agak suka lebih kompleks adalah yang terlihat atau perceive, karena bentuk ini nggak sesederhana 2 bentuk yang lainnya, karena belum tentu terjadi, tapi ada orang ketiga atau orang umum publik yang melihat kepentingan ya gitu, padahal sebenarnya belum tentu. Tapi kan kita nggak bisa menahan apa yang dipikirkan, apa yang dilihat oleh orang ketiga. Dan orang ketiga juga belum tentu punya akses untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita lakukan. Tapi kemudian sebagai seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu, kita harus memastikan bahwa jangan sampai kemudian terjadi kemungkinan terjadinya benturan-benturan kepentingan tersebut. Kemudian kalau misalnya tadi itu tadi bentuk, sekarang sumber. Sumber ini saya ambil dari saya mengecek di seluruh peraturan benturan-benturan kepentingan yang ada di Indonesia. Biasanya kemudian ketemunya adalah 6 bentuk ini. Dan di dalam 6 bentuk ini yang terutama adalah sebenarnya hubungan afiliasi, di mana kemudian dibilang kalau hubungan afiliasi artinya juga termasuk adalah adanya hubungan darah, perkawinan, sampai derajat kedua, bisnis, pertemanan. Tapi kalau terkait dengan hubungan konsensual, ini nggak disebut. Padahal kan kalau sebelum perkawinan mungkin harusnya pacar-pacaran dulu atau menjalin hubungan romantis. Dan kenapa kemudian dalam poin ini saya ingin menyampaikan mungkin rekomendasi bahwa penting untuk kemudian disebut hubungan konsensual sebagai sumber benturan kepentingan, karena biasanya kalau bicaranya benturan kepentingan, benturannya itu selalu berhubungan dengan hal yang sifatnya finansial. Tapi ternyata tidak melulu selalu finansial, karena ada juga kepentingan-kepentingan lain yang bukan sifatnya finansial. Contohnya misalnya tadi hubungan konsensual yang kemudian bisa mengganggu atau kemudian membuat seseorang tidak bisa menjalankan tugasnya, tidak bisa membuat keputusan yang seharusnya dengan profesional dan imparsial, yaitu hubungan konsensual. Dan hubungan ini juga harus disebut, karena kalau enggak, orang juga mungkin nggak akan pernah kepikiran atau kemudian aware bahwa oh ternyata adanya hubungan konsensual ini bisa menjadi salah satu sumber benturan kepentingan.
Yang kemudian benturan kepentingan apa yang mungkin terjadi kalau misalnya hubungan konsensual, yaitu pertama adalah adanya seksual favoritisme. Di mana seseorang menerima perlakuan istimewa karena ia memiliki hubungan dengan seseorang yang memiliki posisi otoritas. Kemudian itu pertama, ada seksual favoritisme. Kemudian suasana kerja yang tidak lagi kondusif. Karena juga kemudian karena ada seksual favoritisme, kan kerja nggak sendiri gitu kan, nggak cuma A dan B yang kemudian si A misalnya suka sama si B, tapi kan juga ada orang-orang lain di sekitar situ yang mungkin juga merasa menjadi tidak nyaman atau kemudian merasa yang kayak, oh saya udah usaha keras tapi karena si A sukanya sama si B kok saya nggak maju-maju ya, misalnya seperti itu, sehingga kemudian membuat suasana kerja jadi nggak kondusif. Yang kemudian yang selanjutnya adalah iya kalau hubungannya selalu harmonis. Kalau misalnya kemudian hubungannya berubah menjadi tidak harmonis dan kemudian salah satu pihak masih suka atau lain-lain, kita bicaranya jadinya pindah nih. Kalau yang tadi kita bicaranya hubungan konsensual, sekarang jadinya adalah kalau misalnya udah nggak harmonis kemudian terjadi paksaan, masih konsensual atau enggak? Apakah kemudian sudah berubah nih jadi kekerasan seksual? Dan kemudian orang yang masih mau terlibat dalam hubungan tersebut, dia melakukannya kalau tadinya mau sama mau, jadinya jadi keterpaksaan karena dia takut mempertaruhkan karir, reputasi, atau lain-lainnya. Ini contoh dari yang tentang terkait dengan benturan kepentingan. Contoh pertama ini saya ambil dari ada video di TikTok, mungkin Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian juga pernah lihat. Ada seorang perempuan yang cerita tentang enaknya punya hubungan sama dosen. Karena kita lagi kampus integritas, jadi saya banyak ambil contoh-contoh dari kampus. Mbak Arini ini cerita karena pacarnya dosen, jadinya dia bisa masuk kelas yang diajar sama pacarnya itu, kemudian ngerjain tugas juga lebih gampang karena dia punya akses yang lebih banyak sama dosennya, terus juga selalu dapat nilai A, itu kan. Nah ini juga kemudian pasti terjadi benturan kepentingan antara yang benar-benar sama yang tidak. Kemudian kalau terkait dengan favoritisme, ada dosen senior yang misalnya suka sama dosen juniornya yang kemudian jadinya lebih banyak memberikan kesempatan terhadap dosen junior yang dia suka daripada dosen-dosen junior yang lainnya. Nah ini juga kemudian ini benturan kepentingan ini bukan hanya kemudian merugikan orang yang punya kuasa karena dia terbentur kepentingan, tapi juga secara nggak langsung merugikan orang yang si dosen junior itu, karena bisa aja kan sebenarnya dia memang kemudian usaha keras belajar dan memang dia punya kemampuan untuk menjadi yang terbaik, tapi orang-orang melihatnya oh dia berada dalam posisi itu karena ada kemudahan-kemudahan dari dosen senior yang kebetulan suka sama dia, dan tentunya kan kita nggak pengen dalam situasi-situasi tersebut. Dan kemudian Mas Owan, saya tahu waktu saya udah sangat mepet, tapi izin 2-3 menit lagi, karena kemudian saya mau masuk ke dalam bentuk yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah terkait dengan hubungan konsensual, tadi benturan kepentingan dan korupsi, karena ternyata tadi tidak selalu bersifat finansial dan kemudian juga tidak selalu otomatis merupakan bentuk perilaku korupsi, tapi ternyata ada loh suatu bentuk yang dimana ini mencakup ketiga-tiganya. Ada kemudian ada korupsi, ada juga kekerasan seksual yang kemudian kalau digabung ini jadi namanya kemudian sextortion. Di mana kemudian sextortion itu adalah suatu keadaan di mana ada orang yang memiliki kuasa yang kemudian dia memaksakan kekuasaannya untuk kepada orang lain untuk mengakses haknya. Bentuk ini kalau pertama kali keluar pertama kali disebut di 2008, kemudian 2012, dan ini biasanya kemudian awalnya dari asosiasi hakim perempuan yang kemudian membawa bentuk ini. Dan sebenarnya kalau bicaranya tentang sextortion, bentuk ini pasti bukan suatu hal, bukan bentuk yang baru karena kita banyak menemukan dalam lini-lini kehidupan. Tapi kalau misalnya disebutnya sebagai sextortion, nah ini sebagai suatu hal yang baru, dan unsurnya biasanya terkait dengan ada seseorang dalam posisi otoritas yang kemudian dia dipercayakan
Terus kemudian ada unsur quid pro quo, yaitu ada yang ditukar ini untuk itu. Misalnya adalah saya berhubungan seksual agar saya dapat nilai yang bagus misalnya. Kemudian keuntungan itu harusnya bersifat seksual, jadi kemudian bentuknya pemerasan. Misalnya kalau diperaskan orangnya bayarnya pakai uang, ini bayarnya pakai seksual, pakai hubungan seksual. Sehingga kemudian bentuknya ada paksaan dan keuntungan seksual. Dan kemudian ketika bicaranya sextortion, saya ingin sedikit agak menyinggung dengan bentuk-bentuk korupsi yang ada, karena kalau orang kita suka bicara ada misalnya suap seksual dan gratifikasi seksual, dan terus kemudian ada lagi tentang sextortion. Nah, sextortion ini sebenarnya bentuk yang berbeda sendiri, karena kalau misalnya suap seksual dan gratifikasi seksual biasanya ada orang A dan B yang punya kesepakatan, terus kemudian bayarnya bukan uang tapi dengan seks, tapi kemudian tidak menyediakannya sendiri, tapi dia mencari pihak ketiga untuk memberikan layanan seksual. Dan layanan ketiga ini biasanya tidak punya kepentingan apakah kemudian dia memberikan layanan seksual tersebut ada kesepakatan yang terjadi antara A dan B, ini dia nggak punya kepentingan. Tapi kalau dalam sextortion biasanya adalah antara pihak A dan B misalnya yang dipaksa untuk untuk melakukan layanan seksual, ini dia punya kepentingan. Kenapa? Karena dia ingin dapat mengakses sesuatu yang memang menjadi haknya yang kebetulan dijaga sama si A. Seperti itu. Dan kemudian kalau bicara tentang kasusnya memang ada banyak banget, yang salah satu contohnya adalah yang kerap sekali kemudian banyak dibicarakan dan jadi salah satu asal-usul kenapa kemudian Kementerian Pendidikan mengeluarkan Permendikbud nomor 30, misalnya kemudian seks untuk kelulusan, yang juga sebenarnya kalau bicara tentang kasus sextortion ini pada tataran saat ini adalah kita bicara tentang tadi Permendikbud nomor 30, kemudian juga kalau misalnya seorang pengajarnya adalah pegawai negeri sipil, maka juga kemudian mungkin terkait dengan kode etik pegawai negeri sipil PP nomor 94 tahun 2001, dan bahkan juga dalam derajat-derajat tertentu apakah sudah masuk benar dalam kekerasan seksual atau enggak. Karena kalau iya, maka kemudian bisa dikenakan sebenarnya dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di mana diatur bagi orang yang menyalahgunakan perbawa kedudukan, wewenang, kepercayaan untuk menggerakkan orang mau berhubungan seksual diancam maksimal 12 tahun. Kemudian ini ada contoh selanjutnya, tapi saya skip aja karena kemudian untuk waktu. Dan terakhir adalah terkait dengan dimensi korupsi dan kekerasan seksual. Pertama adalah yang kami coba rekomendasikan adalah sebenarnya karena ada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, bentuk ini tidak melulu dilihat hanya sebagai kekerasan seksual, tapi juga dilihat secara bersamaan sebagai tindak pidana korupsi. Bahkan kemudian di beberapa negara mengenal bentuk sextortion ini adalah sebagai tindak pidana korupsi yang diperberat. Karena harusnya aslinya bentuknya adalah suap, tapi diperberat karena bukan uang, tapi dengan bayarannya dengan seksual. Dan ini merupakan suatu hal yang menurut kami tim peneliti adalah suatu hal yang perlu untuk kemudian disebarluaskan, untuk kemudian membuat masyarakat aware akan adanya hal ini. Dan tentunya juga untuk menyediakan sistem pelaporan yang aman bagi korban ataupun orang yang mengetahui. Dan ini sebenarnya juga pasti di UNAIR juga kemudian sudah kemudian universitas-universitas membangun sarana-sarana ini, karena balik lagi adalah bentuk kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang saling memberatkan antara korupsi dan kekerasan seksual, jadi kemudian harus dilihatnya bersama-sama. Dan juga pasti untuk merugikan, tapi kemudian ada pendekatan-pendekatan tertentu, tidak hanya melalui kekerasan seksual, tidak hanya melulu korupsi, tapi juga pendekatan dilihat sebagai kekerasan seksual. Kiranya seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat Mbak Theo. Terima kasih Mbak Theo. Saya kira problem sextortion di Indonesia ini kan menjadi satu problem yang sebenarnya baru begitu ya, karena kejadiannya sih mungkin dari dulu sudah ada gitu, tetapi menjadi satu public discourse atau wacana publik itu baru begitu ya, karena memang di tengah selalu kita tertutup oleh
tabir budaya ketimuran yang mengatakan seksualitas itu, bahkan ngobrolin seksualitas itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu begitu ya. Tetapi ternyata di balik ketabuan itu ada sebuah puncak gunung es gitu ya, yang ternyata satu bentuk kejahatan dalam bentuk hubungan seksualitas non konsensual begitu ya, yang bisa menghadirkan kekerasan seksual, apalagi kalau sudah semakin kompleks kita merelasikannya dengan ketimpangan relasi kuasa tadi gitu ya. Jadi artinya bahwa sextortion ini di Indonesia gitu merupakan wacana baru, tetapi penting untuk dijadikan sebuah perhatian bersama karena presidennya sudah ada dan sementara gitu ya di penindakan hukumnya, meskipun sudah lahir undang-undang TPKS begitu ya, namun PP penyusun di bawahnya saya kira masih belum selesai, sehingga yang penting adalah upaya bagaimana membuat kebijakannya, terus implementasinya, dan tentunya enforcement atau penegakan dari regulasi yang sudah kita patut untuk apresiasi bersama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua, saya kira kita sudah masuk ke sesi diskusi gitu ya. Kita ada waktu sekitar 40 menitan begitu ya untuk di sesi diskusi. Saya akan buka 2 sesi online dan sesi offline. Satu sesi mungkin ada 3 penanggap atau 3 pertanyaan begitu ya. Saya mohon saya akan buka dulu di sesi offline-nya, in person begitu ya. Boleh ditujukan ke 4 narasumber sekaligus atau masing-masing. Tolong disampaikan nama dan asal begitu ya, dari kampus mana atau dari daerah mana, dan mohon straight to the point, masing-masing tidak lebih dari 3 menit. Saya buka sesi pertama secara offline, silahkan tunjuk jari jika ada yang mau bertanya. Ya, Ibu 1, ada lagi di samping kiri saya, kalau ada silahkan. Samping kanan, jika ada yang mau merespon. 2, Bapak. 1 lagi. 3, Ibu yang di belakang. Oke, silakan Ibu, nama dan institusi atau alamatnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Budi Rahayu dari Fisip UNER. Kebetulan saya juga sudah pernah berkenalan dengan Mas Agus. Oke, pertanyaan saya tujukan kepada Kemenristek Dikti. Tadi ada pernyataan bahwa salah satu titik rawan terjadinya korupsi itu adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Nah, kebetulan di sini saya adalah dosen, dan salah satu bentuk korupsinya itu adalah yang disebut dengan gratifikasi. Nah, di sini gratifikasi dalam pengertian undang-undang anti korupsi mungkin agak berbeda dengan kasus gratifikasi antara dosen dan mahasiswa. Yang saya alami mungkin adalah mahasiswa memberikan sesuatu kepada dosen setelah kegiatan misalnya perkuliahan atau bimbingan itu selesai. Apakah itu termasuk gratifikasi? Kemudian batasan-batasan itu disebut gratifikasi atau tidak, seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian dari KPK tadi juga ada penjelasan tentang impact dan outcome dari kegiatan pendidikan anti korupsi. Sejauh ini saya belum pernah mendapatkan informasi ya, karena di tempat kami di Fisip UNER itu ada mata kuliah sosiologi korupsi, tetapi kami tidak pernah mendapatkan semacam pantauan gitu ya, misalnya bagaimana cara kita mengukur impact dan outcome dari kegiatan pembelajaran sosiologi anti korupsi di kampus. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rahayu ya, maaf. Tuti Budi Rahayu. Tuti Budi Rahayu ya. Silahkan yang kedua, Bapak. Silakan. Nama dan institusi atau asal. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, Imam Mahfudzi dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kebetulan saya
dosen mata kuliah agama dan kewarganegaraan dan Pancasila. Sekaligus saya juga anggota Satuan Pengawasan Intern di kampus. Yang pertama ke narasumber pertama kita dari Ijen Kemendikbudristek, maaf. Jadi kami yang ada di kampus, khususnya di bidang yang kami geluti di pengawasan, itu terus selama ini, mohon maaf, itu sudah penuh dengan aktivitas-aktivitas yang administratif karena perubahan-perubahan sistem, perubahan aplikasi dan macam-macam, sehingga kemudian itu juga menjadikan fokus kita ke substansi, pengawasan, audit dan sebagainya, itu kemudian juga menyita waktu. Barangkali nanti bisa disampaikan bahwa yang tadi sudah dipaparkan itu memang problem-problem utama di dalam penegakan integritas di kampus, tapi juga bagaimana kementerian dan juga barangkali lembaga terkait, kementerian terkait itu bisa memberikan penyederhanaan terhadap aktivitas yang harus dilakukan, sehingga substansi dari penegakan disiplin, penegakan integritas, kegiatan anti korupsi, whistleblowing system dan sebagainya itu bisa berjalan lebih substantif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, narasumber dari ICW tadi ya, mungkin juga dari Transparansi Indonesia barangkali bisa memberikan kepada kami perguruan tinggi yang di dalamnya tidak ada prodi yang terkait, tidak ada prodi hukum, tidak ada prodi terkait itu juga sebenarnya kita mahasiswa khususnya, mohon maaf, mahasiswa kita yang tidak ada di bidang itu memang tidak banyak mengkonsumsi, tidak banyak mendapatkan nutrisi, sajian data, realitas-realitas yang terjadi dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, khususnya terkait dengan integritas, penegakan hukum dan anti korupsi. Sehingga kami yang ada di Politeknik misalnya, mahasiswa itu sangat kurang, sehingga ketika mohon maaf di dalam mata kuliah kewarganegaraan, Pancasila dan sebagainya itu tidak banyak yang bisa dieksplor oleh mahasiswa karena tidak terbiasa. Kami hanya memiliki waktu yang singkat gitu ya, 2 jam. Oleh karena itu barangkali Kampus Integrity Roadshow itu justru juga menjadi program yang bisa dikembangkan ke perguruan tinggi yang tidak langsung memiliki prodi-prodi terkait gitu. Itu yang kami rasakan. Kebetulan kami dulu eksponen 98, jadi tahu ya bagaimana perjuangan untuk ini itu demo dan sebagainya. Tapi mahasiswa sekarang kan agak berbeda gayanya, tapi tetap mereka membutuhkan informasi itu karena antara nilai yang kita tanamkan di dalam dengan realitas di luar itu gapnya terlalu jauh gitu. Bagi kami yang tidak menekuni bidang-bidang hukum dan yang relevan dengan itu. Saya kira itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Imam. Mungkin yang ketiga, Mbak yang di belakang. Nama dan institusi atau asal, Mbak? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhara Dewa Satulova dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada USAID, Kemitraan Partnership, dan juga Universitas Airlangga yang telah menyelenggarakan kampus Integrity Roadshow, sehingga di sini saya dan teman-teman banyak mendapatkan insight baru, especially terkait dengan tadi sextortion. Nah, ini merupakan bahasan yang menarik bagi kita, khususnya bagi saya, karena saya juga baru saja mendengar istilah ini. Jadi di sini sextortion ini merupakan keterkaitan antara korupsi dengan hubungan seksual, yakni ini di sini ada kontraktual kan. Nah, apabila tidak ada konsen, maka akan terjadi kekerasan seksual yang mana disebabkan oleh relasi kuasa, bisa disebabkan karena paksaan, karena memiliki kekuasaan atau jabatan yang lebih tinggi seperti itu, sehingga korbannya tentu saja jelas akan dirugikan seperti itu. Nah, kemudian apabila ada konsen antara keduanya, kira-kira apakah masih ada harm yang timbul akibat kasus gratifikasi tersebut? Mungkin bisa dijelaskan dan diberikan pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Zahra soal sextortion ya. Mungkin saya langsung ke narasumber begitu ya. Untuk Pak Fuad tadi ada 2 pertanyaan dari Ibu Tuti Budi Rahayu dan Pak Imam terkait dengan titik rawan korupsi dosen dan mahasiswa terutama di gratifikasi. Kira-kira di Kementerian Pendidikan dan Ristek Dikti ini adakah gitu ya satu guideline gitu ya Bu ya, yang panduan yang lebih strict gitu ya, karena kasus gratifikasi misalnya diberikan pada akhir perkuliahan gitu ya. Gimana panduan itu dan kemudian implementasinya. Yang kedua dari Pak Imam, Pak Fuad, terkait dengan aktivitas administratif, laporan, WBS dan on papernya saja gitu ya, bagaimana jauh melompat daripada itu. Mungkin Pak Fuad silahkan untuk merespon Pak, 3-5 menit. Terima kasih untuk penanya pertama dari Universitas Airlangga ya. Tadi menanyakan tentang batasan gratifikasi yang terkait dengan hubungan antara dosen dan mahasiswa, di mana dosen sebagai pembimbing mahasiswa dan sebaliknya mahasiswa yang dibimbing, sampai sejauh mana gratifikasi itu dimaknai gitu ya, sehingga apakah pemberian yang bersifat sukarela dari mahasiswa kepada dosen itu termasuk gratifikasi. Saya mendefinisikan ini sederhana ya. Sebelum lebih detail. Kalau misalnya ada seseorang ya diberikan lalu orang lain teman-temannya itu iri, itu adalah gratifikasi. Ya. Artinya bahwa tidak melihat sebesar nilai itu, tetapi pemberian itu sangat berpengaruh dengan kebijakan yang akan diberikan kepada mahasiswa, dalam hal ini dosen kepada mahasiswa. Ya. Jadi bukan besarnya nilai yang diberikan mahasiswa itu kepada dosen, tetapi bisa juga akumulasi dari nilai itu yang kecil menjadi besar, dan dampak dari pemberian itu yang sangat berpengaruh kepada kebijakan dosen yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Nah, kalau misalnya teman-teman di lingkungan dosen itu merasa bahwa pemberian yang diberikan oleh mahasiswa itu menjadi jealous bagi yang lain, jealousy ya, sehingga iri di lingkungan dosen-dosen yang lain, itu sudah gratifikasi. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya seorang dosen yang sedang membimbing mahasiswanya, lalu ada yang memberikan kuih, ya, kuih tat ulang tahun yang diberikan kepada dosen itu, ternyata yang memberikan itu adalah famili atau keluarganya, ya pasti itu bukan gratifikasi, ya kan? Karena tidak ada yang iri di lingkungan itu, karena memang diberikan oleh keluarga atau famili untuk saat momen yang penting. Sebagai contoh misalnya, pada saat salah satu gubernur DKI, ya, itu pada saat mempunyai hajatan, ya, kebetulan saya ada di sana, mempunyai hajatan, ya, itu diberikan hadiah itu jam Rolex. Lalu diklarifikasi pada waktu itu oleh KPK.
Nah, karena dia mengatakan bahwa itu yang memberi adalah teman sekolah saya dulu. Pertanyaannya, teman sekolahnya ada berapa? Apakah hanya satu orang itu saja? Kenapa yang diberikan hanya gubernur ini, yang lainnya tidak? Ya. Jadi dengan memanai ini sebetulnya kita tidak melihat nilai besar kecilnya, apalagi nanti dikaitkan ini kan faktor ketimuran. Kita memberikan sesuatu, kalau misalnya saya ke tempat kunjungan ke tempat tertentu, lalu di situ sekolah atau perguruan tinggi itu misalnya lagi panen mangga atau panen durian, panen singkong, panen pisang, lalu makan bersama, apakah itu gratifikasi? Ya, saya rasa tidak seperti itu. Jadi sebetulnya naluri kita akan mengatakan, oh ini gratifikasi, ini tidak. Yang pertama yang terkait dengan jabatan, ya, yang melekat daripada diri kita, yang itu berdampak, itu adalah kredibilitas seseorang, dalam hal ini dosen itu adalah terganggu. Ya. Karena itu nanti menjadi model, menjadi kebiasaan. Bagaimana dengan mahasiswa yang tidak memberi? Ya. Oleh karena itu simpulannya saya katakan tidak besar dan tidak seberapa besarnya kalau misalnya di luar negeri ditentukan misalnya $20 misalnya. Kalau di Indonesia ditetapkan masing-masing satker, lalu mereka satker menyampaikan kepada Inspektur Jenderal dalam hal ini yang membina perguruan tinggi itu bahwa gratifikasi itu diterjemahkan dengan kesepakatan sebagai berikut. Nah, itu terkunci di sana dengan nilai-nilai tertentu. Tapi kalau tidak, bahwa kalau itu kita memberikan sesuatu bagi pihak yang kita layani yang berpengaruh kepada jabatan kita, itu adalah gratifikasi. Supaya itu tidak berpengaruh kepada objektivitas pada saat kita memberikan layanan itu kepada, dalam hal ini kepada mahasiswa. Nah, lalu yang kedua tadi yang dari Politeknik Perkapalan tentang tugas-tugas administrasi, kebetulan tadi sebagai Ketua SPI. Bapak Ibu, saya sekaligus menyampaikan bahwa sangat berbeda antara SPI dan SPIP. Dan ada juga yang SPI sebagai sistem pengendalian dan satuan pengawasan. Seharusnya bagi satker atau perguruan tinggi dalam hal ini yang masih satker, belum BLU atau belum badan hukum, itu SPI-nya ada di Inspektorat Jenderal. Saya ulangi, ya. SPI-nya ada di Inspektorat Jenderal ketika perguruan tinggi itu masih posisinya satker. Ketika perguruan tinggi itu menjadi badan layanan umum atau BLU, di sana sudah boleh membentuk SPI, ya. Karena di sana PNBP-nya sudah bisa dikelola sendiri dan dari Kementerian Keuangan pun sudah bisa ditetapkan bagaimana bentuk kompensasi yang diberikan kepada SPI. Namun pada perguruan tinggi yang masih satker tidak ada secara khusus diberikan kompensasi, namun diberikan per kegiatan aktivitas yang dia lakukan. Nah, untuk PTN Badan Hukum, SPI-nya itu bebas, itu bisa terbuka, bisa fleksibel, karena di sana bisa menggunakan akuntan publik, bisa menggunakan audit internal, bisa menggunakan SPI, bisa menggunakan juga UKI, unit kepatuhan internal. Nah, saran kami adalah untuk perguruan tinggi, itu bisa membentuk UKI, unit kepatuhan internal, karena itu secara struktural ada jabatannya dan diakui oleh Kementerian Keuangan dan diberikan tunjangan. Nah, ini terkait dengan SPI yang bagaimana tadi keterlibatannya, karena pada umumnya yang menjadi anggota SPI itu para dosen. Dan kita juga berharap jangan sampai tugas-tugas tambahan ini mengabaikan tugas pokok seorang dosen dalam melaksanakan tridharma, dalam hal ini pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Oleh karenanya itu, tadi juga bagaimana dari segi pengawasan atau waktu, disiplin, dan integritas. Jadi, sebetulnya SPI itu tidak menjadi suatu kewajiban. Contoh ya, kalau misalnya organisasi itu masih kecil,
Seperti saya contohkan misalnya Balai KRT yang ada di Istana Bogor, di Istana Presiden. Itu pegawainya hanya 13 orang. Apa iya seorang kepala Museum Balai KRT itu tidak bisa mengendalikan pegawainya sebanyak 13 orang ini sehingga perlu harus SPI? Ya. Karena span of control seorang manajemen itu terbatas sehingga memerlukan satuan pengawasan atau intern. Kalau misalnya saya mempunyai anak kecil masih kecil, saya memerlukan babysitter karena untuk mendampingi bagaimana dan melaporkan bagaimana perkembangan anak saya. Tapi ketika dia sudah mulai besar, mungkin saya tidak perlu lagi dengan babysitter karena saya sudah bisa mengontrol kondisi itu. Sedemikian juga organisasi dalam perguruan tinggi. Nah, kalau memang itu dirasa perlu, ya harus ada yang mengendalikan, mengontrol itu. Dan sekarang ada mandatori dari BPK, ya 17 tahun 2019 itu itu diharapkan ya supaya masing-masing satker itu mempunyai PIPK, ya pengendalian intern atas pelaporan keuangan itu juga sebagai pendamping pelaksanaan tata kelola keuangan di perguruan tinggi sebelum nanti laporan keuangan dievaluasi, ya direview oleh APIP. Jadi demikian ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan bagaimana itu yang terkait dengan gratifikasi dan SPI tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fuad. Pertanyaan kedua untuk Pak Jerry, saya kira bagaimana Pak mengukur dampak dan capaian dari program atau pendidikan anti korupsi gitu ya. Kalau tadi Ibu Tuti Divisi Uner sudah ada nih mata kuliah sosiologi korupsi gitu ya. Bagaimana cara mengukur impact dan outcome-nya? Pak Jerry, monggo, silakan. Baik, terima kasih Mas Wawan. Dari pertanyaan Ibu Rahayu tadi, ada berapa Pak? Yang pertama gratifikasi tadi oleh Pak Fuad sudah beneran gamblang bener lah, istilahnya sangat komprehensif jawabnya. Lalu yang kedua nih terkait dengan impact dan outcome. Artinya memang seperti kita ketahui Pak, terkait dengan penanaman nilai istilahnya integritas gitu, itu memang tidak terlihat secara fisik. Artinya itu akan kita lihat dalam waktu yang tidak bisa cepat, yaitu berupa outcome atau impact yang tadi. Nah, bagaimana cara pengukurannya? Seperti yang tadi sudah disampaikan, itu memang tidak berbentuk fisik, artinya harus kita lihat secara kualitatif. Nah, impact-nya apa? Itu terlihat dari perubahan sikap atau perilaku dari peserta didik, atau dari lulusan, atau dari penyelenggara negara, itu terlihat akan lebih berintegritas. Contoh mudahnya mungkin kalau yang bisa langsung terlihat itu misalnya bagaimana misalnya mahasiswa itu ketika melaksanakan ujian itu tidak melakukan pencontekan, atau bagaimana plagiarisme itu bisa dihindari gitu atau menurun dengan drastis. Hal-hal seperti itu kira-kira yang bisa menjadi patokan sementaranya gitu yang terlihat secara langsung. Namun di luar itu KPK juga mulai tahun 2022 kemarin itu kita sudah mulai menginisiasi terkait dengan survei integritas pendidikan, di mana untuk tahun 2022 kemarin kita menghasilkan nilai secara nasional. Artinya baru secara nasional itu menjadi titik awal gitu dari survei-survei berikutnya. Nah, di tahun 2023 ini KPK kembali akan melakukan survei integritas pendidikan yang juga merupakan program prioritas pemerintah gitu untuk melakukan ini. Di mana di situ diharapkan dari tahun ke tahun gitu itu akan menaik gitu. Indeksnya itu diharapkan selalu menaik. Nah, untuk 2023 itu kita mendapatkan skor di angka 7,4 kalau nggak salah. Nah, itu di mana itu masih
kalau dari 4 kuadran kita masih di kuadran kedua yang cukup rendah gitu. Nah, artinya ini pasti perlu diperkuat lagi integritasnya terkait dengan pendidikan anti korupsi ini, sehingga diharapkan ke depan itu skor atau indeks integritas pendidikannya itu meningkat. Nah, kira-kira itu dari kami. Terima kasih Mas Wawan. Ya, terima kasih Pak Jerry. Saya kira survei integritas pendidikan itu ya. Dan saya kalau nggak salah kan kita juga punya IPAK ya, indeks perilaku anti korupsi, yang mungkin bisa juga menjadi salah satu catatan ke depan bagaimana mengukur capaian dan dampak. Nah, pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada Mas Agus gitu ya. Bagaimana dari Pak Imam? Mas Agus gimana Mas? Kalau misalnya dia perguruan tinggi yang tidak punya major atau fakultas begitu ya, yang dia berkaitan dengan ilmu sosial misalnya, nggak punya fakultas hukum, ekonomi, politik begitu. Bagaimana insersi gitu ya, atau integrasi pendidikan anti korupsinya Pak ya? Misalnya kampus teknik gitu ya, itu kan nggak ada nih teknik anti korupsinya gitu ya. Kira-kira gitu Mas Agus, bagaimana solusi yang bisa ditawarkan oleh teman-teman di ICW misalnya? Ya, terima kasih Pak Imam. Saya juga dulu kuliah jurusannya teknik Pak, teknik mesin. Mesin anti korupsi. Ini jadi catatan buat kami ya, karena memang selama ini kawan-kawan di ICW memang pendekatannya awal mula memang kepada kampus yang punya minat terlebih dahulu dalam konteks misalnya dia punya mata kuliah yang terkait dengan anti korupsi gitu, karena memang kan Kementerian Pendidikan juga menyarankan ada kurikulum anti korupsi, dan biasanya itu melekat pada fakultas-fakultas tertentu atau jurusan tertentu, misalnya FISIP atau fakultas hukum. Tapi sekali lagi kami sangat terbuka untuk mengembangkan itu ke jurusan-jurusan lain, khususnya teknik, karena kita tahu sendiri beberapa kasus korupsi itu juga seringkali beririsan dengan yang jurusan teknik. Jurusan teknik. Salah satunya yang sekarang lagi ditangani oleh Kejaksaan itu kasus BTS di Kominfo, Base Transceiver System kalau tidak salah. Itu ada satu kampus yang diminta, ini kampus terkenal di Jakarta, di Depok, diminta sebagai konsultan perencanaan untuk menyusun konstruksi BTS-nya dan lain-lain. Dan ternyata berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan itu direkayasa. Nah, artinya sebenarnya mahasiswa teknik atau alumni teknik atau nanti mungkin juga yang sudah punya konsultan perencanaan tersendiri gitu ya, termasuk di sektor-sektor pengadaan barang dan jasa itu banyak sekali yang beririsan dengan isu-isu soal keteknikan. Misalnya konstruksi untuk jalan gitu ya, itu kan kaitannya pasti untuk seberapa lebar, tebal dari aspalnya atau konstruksi bangunan, itu pasti orang-orang teknik yang menguasai. Bahkan kalau isu-isu tertentu di isu sumber daya alam itu bukan hanya soal sumber daya alamnya, environmentnya, tapi orang-orangnya juga banyak yang berlatar belakang teknik. Nah, memang ini jadi penting buat teman-teman teknik itu punya wawasan anti korupsi, sehingga ketika mereka membuat perencanaan misalnya jembatannya itu benar-benar bisa kuat konstruksinya, tidak dikendalikan oleh para ekonom mungkin ya. Maksudnya ekonomi itu orang teman-teman yang mungkin jurusannya ekonomi, kemudian udah deh ini dikurangi aja kualitas dari besinya, jangan besi 12 tapi cukup besi 6 gitu.
Nah itu kan seringkali hitung-hitungan ekonomis, hitung-hitungan matematis, tapi daya tahannya, kekuatannya sebenarnya yang tahu adalah anak-anak teknik gitu. Nah kalau teman-teman teknik ini memiliki kemampuan untuk menganalisis bahwa oh kalau dikurangin ini dampaknya seperti ini, berarti kita harus punya komitmen juga, wawasan anti korupsi, sehingga nanti kalau misalnya jembatannya kuat, itu dampaknya buat kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Nah, kami di ICW sangat terbuka sekali Pak, kalau misalnya memang mau bekerja sama gitu ya, melibatkan politekniknya gitu ya, untuk bersama-sama nanti kami akan bantu untuk melakukan asistensi kepada kawan-kawan di jurusan tekniknya. Nggak akan yang berat-berat gitu ya, nggak akan yang berat-berat, karena memang yang penting kami ada pengantar untuk anak muda, ada pengantar untuk pemula gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang atau materi-materi yang sifatnya sangat basic sekali, sehingga rasanya akan sangat mudah untuk dipahami. Yang penting ada keseriusan juga dari mahasiswanya, termasuk kalau dosennya mau ikut serta di situ juga kami akan ada bimbingan khusus yang lagi-lagi gratis, karena kami sudah juga disupport oleh yang logonya ada di atas Pak. Bukan Tuhan tapi ini logo yang ada di sini. Ya, demikian Mas. Ya, makasih Mas Agus. Saya kira kita juga menginjak ke pertanyaan berikutnya, keempat. Tadi ada dari Mbak Zahra gitu ya, terkait sextortion. Itu kan kalau tadi dari presentasinya Mbak Theo adalah karena non konsensual gitu ya. Tetapi bagaimana dengan kalau dia ada concernnya gitu kira-kira. Nah saya nyambung juga, ada pertanyaan dari online yang mirip-mirip dengan pertanyaannya Mbak Zahra. Ada dari Farhan Gani, ini mahasiswa dari UTM. Ada 2 poin Mbak Theo. Yang pertama adalah apabila konteksnya ada rekan kerja memberikan layanan seksual gitu ya, dalam kurung diberikan sendiri atau tanpa pihak ketiga, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan, apakah hal ini masuk sebagai sextortion atau gratifikasi seksual? Yang kedua adalah mengenai gratifikasi seksual, apakah undang-undang korupsi, ini mungkin maksudnya undang-undang tipikor gitu ya, saat ini sudah bisa menjangkau kejahatan tersebut, mengingat dalam pasal 12B, junto 12C, undang-undang tipikor kita tidak menyebutkan sama sekali bentuk gratifikasi berupa layanan seksual, tetapi hanya menggunakan term gitu ya, fasilitas lainnya dalam tanda petik. Bagaimana Mbak Theo melihat 3 pertanyaan ini? Silakan Mbak Theo. Terima kasih banyak Mas Wawan, saya coba jawab. Terima kasih banyak Mbak Zahra untuk pertanyaannya yang sangat menarik. Tadi kira-kira pertanyaannya adalah, kalau misalnya hubungannya konsensual, kira-kira masih ada nggak unsur membahayakannya gitu kan? Kalau misalnya dalam hal ini, saya akan menyampaikan, iya, bahkan kemudian maksudnya sebelum terjadinya hubungan kekerasan, sebelum terjadi kekerasan seksual atau kemudian hubungan yang tidak konsensual mungkin banyak diawali dengan hubungannya konsensual. Oleh karena itu adalah biasanya kita sudah mulai mengatur nih, apalagi kemudian kalau di universitas kan juga dosen dan mahasiswa, atau kemudian misalnya peneliti dan mahasiswa, pendidik dan mahasiswa, banyak sekali yang kemudian memungkinkan sebenarnya terjadi hubungan konsensual. Dan hubungan konsensual itu sendiri juga sebenarnya tidak dilarang, tapi kemudian ketika ada orang yang memiliki atau kemudian memegang kekuasaan yang lebih dari yang lain, nah ini kemudian yang menjadi bermasalah. Yang kemudian juga kalau misalnya banyak di peraturan-peraturan di universitas-universitas lain di luar negeri, mereka punya peraturannya adalah kebijakan tentang hubungan konsensual. Jadi kemudian bagaimana jika terjadi hubungan konsensual di dalam lingkungan kampus. Biasanya kemudian yang diminta adalah mereka untuk mendeklarasikan, atau kemudian selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa orang yang punya kekuasaan ini tidak kemudian misalnya menjadi pembimbing atau menentukan nilai dari orang yang pacarnya yang hubungannya lebih kekuasaannya lebih rendah dibanding dia, karena kemudian di sini mulai terjadi
abu-abu itu tadi, ketika kemudian ada seksual favoritisme, atau bahkan kemudian kalau hubungannya sudah tidak harmonis, berubah kemudian jadi kekerasan seksual. Sehingga kemudian agar tidak terjadi kekerasan seksual, sebelumnya hubungan konsensual pun sebaiknya sudah diperhatikan, sudah diatur, ada pedomannya bagaimana sebaiknya hubungan konsensual tersebut. Itu kemudian juga tadi terkait apakah kemudian kalau misalnya pertanyaannya tadi kurang lebih Mas Wawan koreksi adalah kalau misalnya dari perempuannya yang menawarkan gitu kan, apakah kemudian itu masuknya adalah gratifikasi atau bukan. Nah, kalau di sini kalau saya melihatnya adalah bagaimana kemudian kita melihat relasi kuasa tersebut. Apakah kemudian dia menawarkan itu memang benar-benar dia menawarkan, atau dia sebenarnya dalam posisi yang terpojok gitu kan. Kalau tidak saya tawarkan, mungkin proyek saya nggak akan jalan. Kalau tidak saya tawarkan, mungkin saya tidak akan lulus. Kalau tidak saya tawarkan, mungkin karir saya nggak akan naik. Nah, ini kemudian yang membedakan kalau misalnya di dalam, misalnya kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi misalnya, yang menyuap dan yang disuap ada sama-sama kemudian dapat dikenakan pidana, tapi kalau dalam terkait yang kekerasan seksual kita harus lihat benar nggak nih yang menyuap ini gitu kan, benar-benar dia emang maunya dia atau dia dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga kemudian walaupun misalnya terlihatnya adalah konsensual maunya dia, itu yang kemudian kita bahas, benar nggak benar-benar dia maunya dia, apa emang dia benar-benar maunya melayani secara seksual, atau sebenarnya ternyata ada hal-hal lain. Yang ini yang kemudian dimensi kekerasan seksualnya menjadi kental, karena ketika kemudian seorang perempuan mau kemudian berhubungan seksual, pertimbangannya pasti banyak gitu kan. Ini yang kemudian ranahnya kemudian kita lihat adalah tidak semata-mata apakah itu kekerasan seksual saja atau tindak pidana korupsi saja. Kiranya mungkin seperti itu. Dan memang kalau misalnya terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi, ketika di pasal 12 bilang ada gratifikasi termasuk fasilitas-fasilitas lain, bisa saja kemudian itu masuk adalah fasilitas seksual. Cuman pada saat ini biasanya aparat penegak hukum jarang yang mau melakukan menerobos fasilitas itu termasuk juga adalah fasilitas seksual. Bukannya tidak mungkin kalau aparat penegak hukum berani untuk kemudian mengartikan fasilitas itu adalah fasilitas seksual. Mungkin kiranya seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Theo. Awalnya saya tadi mau membuka sesi kedua untuk online, tapi kayaknya waktunya tidak mencukupi. Tapi saya akan bertanya ke Mbak Hari yang ada di operator. Masih ada pertanyaan di online nggak Mbak Hari? Nggak ada ya? Oke. Nah ini udah di tempat saya 11.59 gitu ya. Kita mulai boleh telat tapi berakhir jangan telat gitu ya. Karena nanti saya akan mundur lagi dan ini melakukan korupsi waktu makan gitu ya. Karena itu yang terpenting gitu ya. Nah dari diskusi hari ini saya kira kita semua mendapatkan satu wawasan begitu ya. Terkait pentingnya, bahkan kalau bisa dibilang bukan lagi penting tapi urgensi begitu ya, penataan sistem integritas di perguruan tinggi gitu ya. Sistem integritas seperti apa yang paling penting adalah bagaimana pertama adalah pengelolaan begitu ya, konflik kepentingan. Karena kita tahu bersama bahwa konflik kepentingan ini akar dari korupsi gitu ya. Awal mula kasus korupsi gitu ya, bukan hanya kasusnya saja gitu ya, tapi awal mula kebijakan yang mengkorup gitu itu juga berawal dari konflik kepentingan. Yang kedua, pengendalian gratifikasi, suap, dan segala bentuk korupsi yang memang melibatkan kedua belah pihak, yaitu kalau suap ada suap aktif pasif, gratifikasi pemberi dan penerima gitu. Artinya bahwa di kampus, di perguruan tinggi yang mempunyai titik kerentanan terhadap korupsi ini penting. Hari ini kita mulai dari UNER misalnya, kemarin dari Medan, hari ini dari UNER, penanaman nilai integritas bukan hanya berhenti di, saya setuju Pak Imam, nggak berhenti di administrasi gitu ya, ada kurikulumnya, ada kuliahnya, ada nilainya, tapi bukan itu, tapi lebih dari itu mampu menampilkan, mampu memberikan, kalau yang Pak Jerry bilang, outcome dan impact yang mungkin tidak jangka pendek setahun ke depan kita mau melihat apa, enggak, tapi jangka panjang gitu ya. Saya ingat saya, Pak Jerry koreksi kalau saya salah, data di KPK menyebutkan
profil pelaku tindak pidana korupsi hari ini mayoritas lulusan strata 2. Kemudian diikuti oleh strata 1, baru strata 3 dan guru besar, dan terakhir adalah yang hanya lulusan dasar dan menengah gitu ya. Ini saya kira ini menjadi catatan penting begitu ya, ketika strata 2 dan strata 1 mendominasi profil dari pelaku tindak pidana korupsi, kampus, universitas, perguruan tinggi sebagai salah satu mercusuar yang menghasilkan profil lulusan S1, S2, S3 ini menjadi penting, tidak hanya berdiri lagi sebagai menara gading, tapi mampu menularkan prinsip integritas, nilai anti korupsi termasuk dalam implementasinya sehari-hari. Kira-kira itu kesimpulan yang bisa saya tawarkan, boleh setuju boleh tidak begitu ya. Teman-teman saya kira juga punya kesimpulan sendiri gitu. Saya kembalikan ke Mbak Jawa sebagai moderator, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wawan dan juga 4 narasumber yang tadi yang 3 sudah hadir melalui Zoom dan satu narasumber langsung di lokasi bersama kita. Dan ya, makan Oreo bareng tetangga, balik lagi sama Jawa. Ya. Mantap. Baik. Jadi tadi kita semua sudah menyimak ya, baik presentasi ataupun diskusi dari 4 narasumber yang tadi juga sudah menyinggung tentang korupsi, integritas, bahkan kekerasan seksual. Nah, karena sudah siang ya, dan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Wawan, di mana setelah ini kita akan ada sesi 2, tapi sebelum itu akan ada isoma, istirahat sholat makan. Jadi silahkan untuk hidangan sudah berada di sebelah ruangan ya, dan untuk yang akan menjalankan sholat, musola ada di lantai 4. Nah, silakan Bapak, Ibu dan hadirin sekalian untuk istirahat terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri karena sesi kedua akan dimulai pada pukul 13.00. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk kembali ke ruangan pada pukul 13.00. Nah, mungkin bagi teman-teman mahasiswa kan ya, ini sudah mendekati akhir bulan ya kan, yang mungkin tadi nggak sarapan karena biasanya anak kos itu sarapannya dirapel atau digabung gitu ya. Jadi silakan bagi teman-teman mahasiswa yang tadi belum sempat sarapan, silakan untuk istirahat dulu, silakan untuk makan dan sholat terlebih dahulu. Saya tunggu kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di ruangan yang sama pada pukul 13.00 karena akan ada sesi kedua dari Kampus Integrity Roadshow. Baik, mungkin saya undur diri terlebih dahulu sebentar, kita kembali lagi di ruangan ini pada pukul 1 tepat. Terima kasih, silakan istirahat.